Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kalian, yaitu yang membahas tentang dunia Islam. Untuk video kali ini kami akan memberikan informasi tentang 7 fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah saja, akan tetapi ternyata terdapat fenomena. Dan berikut merupakan 7 fenomena sains yang terbukti ada di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran bukan hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang saat ini belum seluruhnya terungkap. Hujan di planet tetangga yang ternyata ada di dalam Al-Quran. Banyak penjelasan yang ada di dalam Al-Quran yang memang sudah terbukti saat ini benar apa adanya. Hal tersebut menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebenarannya pasti tidak lagi diragukan. Maka dari berbagai sumber, berikut adalah sejumlah faktanya tentang fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk yang pertama, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya mempunyai batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania mempunyai karakteristik yang berbeda. Lihat dari suhu air pun, kadar garam dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim 14 abad Islam, yaitu di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20, yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surat Ar-Rahman 19:20. Itu adalah hal yang sangat penting dan harus kalian ketahui. Apabila ternyata Al-Quran menjadi salah satu rujukan para ilmuwan juga. Selanjutnya nomor 2, api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia bernama Anatol Sbagosovic dan Yuri Baganov, seorang ilmuwan asal Amerika, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahnya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka selanjutnya menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Surah At-Tur ayat 6. Dan ternyata sudah terbukti, di mana dalam surat tersebut dijelaskan wal bahril masjur, yang artinya dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Dan hal ini pastinya menjadi sebuah keagungan tersendiri di dalam Al-Quran, karena faktanya terbukti, sains pun tidak bisa mengelak. Selanjutnya yang ketiga, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Dan ternyata teman, hal ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surah Al-Anbiya 33. Itulah sejumlah keunikan yang memang terjadi. Fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quran memang saat ini sudah terjadi. Dan hal inilah yang pastinya menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi nomor 4, dari 7 fakta fenomena
alam yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu ledakan raksasa atau biasa disebut dengan Big Bang. Big Bang atau ledakan raksasa diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori tersebut didasarkan pada kajian kosmologi terkait bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori tersebut, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan juga padat. Selanjutnya mengembang secara terus-menerus sampai sekarang. Dan ternyata peristiwa tersebut disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapalah mereka tidak juga beriman. Surah Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya yang kelima, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori terkait terbentuknya air hujan, ternyata di dalam Al-Quran, subhanallah, sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat tersebut. Dan ternyata terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 48 sampai ayat 49, yang artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin tersebut menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah berputus asa. Surah Ar-Rum ayat 48-49. Selanjutnya 6 sungai di dasar laut. Nomor 6 sungai di dasar laut bernama Jacques Yves. Theo menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena tersebut sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut tersebut mempunyai rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan juga pepohonan. Ternyata di dalam Al-Quran sudah ada, yaitu surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Surah Al-Furqan ayat 53. Wa ja'ala bainahuma sampai akhir ya. Selanjutnya nomor 7, atau fenomena terakhir yang ada di dalam Al-Quran, sidik jari manusia. Setemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Namun faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun mempunyai pola sidik jari yang ternyata berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gord akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Dan ternyata di dalam Al-Quran dituliskan, yaitu tepatnya di surat Al-Qiyamah ayat 3. Itulah penjelasannya, semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum.